Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Neha Septiarini, NPM 224111099 dari kelas Manajemen 22C Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi singkat pertemuan ke-9 tentang pengertian keadilan kompensasi. Pengertian keadilan kompensasi sendiri. Keadilan kompensasi merujuk pada konsep keadilan yang berkaitan dengan kompensasi atau penggantian atas kerugian atau ketidakadilan yang dialami seseorang atau kelompok. Prinsip ini menekankan perlunya mengganti kerugian atau kehilangan yang telah terjadi secara adil. Pada dasarnya, keadilan kompensasi berusaha untuk memastikan bahwa orang yang menderita kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau keadaan tertentu harus diberikan penggantian yang sesuai. Penggantian ini bisa berupa kompensasi finansial, restitusi, atau bentuk penggantian lainnya yang dapat memperbaiki atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang dialami individu atau kelompok. Prinsip keadilan kompensasi sering diterapkan dalam berbagai konteks hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, maupun dalam konteks sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi yang adil bagi pihak yang menderita kerugian atau ketidakadilan sehingga mereka dapat mendapatkan kompensasi yang memadai atau sesuai dengan kerugian yang telah diderita. Lalu, apa sih kompensasi itu? Meskipun kita sering menemui dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang belum mengerti apa artinya kompensasi yang diberikan satu pihak. Kebanyakan masyarakat mengira istilah ini identik dengan ganti rugi, padahal maknanya jauh lebih luas. Dalam dunia kerja, kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan perusahaan. Bentuknya tidak harus uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan, maupun insentif. Dengan demikian, semangat pekerja untuk terus berada di performa terbaiknya akan terjaga. Lalu, apa yang dimaksud dengan keadilan kompensasi? Keadilan kompensasi adalah keadilan yang berkaitan dengan input pengorbanan dan output penghasilan sebuah perusahaan. Semakin tinggi input yang diberikan oleh karyawan diharapkan akan menghasilkan output yang tinggi. Untuk mewujudkan keadilan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan dari karyawan tersebut. Lalu, mengapa dalam pemberian kompensasi harus menganut teori keadilan? Karena dalam suatu perusahaan, karyawan pasti mengharapkan adanya keadilan dalam pemberian kompensasi. Karena kompensasi adalah salah satu alasan karyawan dalam berkontribusi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi akan berakibat fatal bagi perusahaan. Lalu bentuk kompensasi sendiri dibagi menjadi 4 contoh. Bentuk-bentuk dari kompensasi itu sendiri diberikan kepada para pekerjanya, baik diberikan secara merata atau tergantung kepada performa masing-masing. Bentuknya antara lain yang pertama berbentuk gaji. Salah satu bentuk kompensasi adalah gaji. Nah, imbalan yang satu ini diterima oleh semua karyawan, hanya saja besar kecilnya berbeda tergantung pada perjanjian kerja dan jabatan mereka. Perhitungan nominal gaji tiap karyawan biasanya dihitung menurut jam atau hari dan kemudian diakumulasi untuk diberikan sebulan sekali. Di luar gaji pokok, salah satu bentuk kompensasi adalah uang lembur. Adapun cara menghitung uang lembur yakni mengalikan 1/173 dengan upah sebulan. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan adalah imbalan dalam hal-hal tidak berwujud seperti asuransi. Tujuannya pemberian tunjangan yaitu sebagai upaya melindungi hak-hak dasar para pekerjanya sekaligus menjadi nilai plus perusahaan. Yang ketiga ada insentif. Imbalan ini diberikan sebagai kompensasi untuk tambahan gaji sebagai penghargaan atau peningkatan produktivitas pekerja. Misalnya, ketika terjadi kenaikan penjualan atau keuntungan. Yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas juga termasuk ke dalam kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Contohnya adalah mobil kantor, area olahraga, atau membership tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Lalu untuk manfaat kompensasi sendiri, yaitu
merupakan wujud penghargaan pengusaha kepada kinerja karyawannya. Beberapa manfaat kompensasi adalah sebagai sarana penyemangat mereka dalam bekerja. Biasanya ketika perusahaan menetapkan target disertai insentif tertentu, produktivitas para pekerja akan semakin meningkat. Dengan demikian, proses bisnis bisa berjalan lancar. Di samping itu, kompensasi adalah suatu nilai plus perusahaan. Ketika mereka menawarkan banyak imbalan dan penghargaan pada karyawannya, tentu semakin banyak pelamar mampir untuk mendaftar pekerjaan di sana. Sehingga hal ini menjadi kesempatan emas bagi perusahaan dalam merekrut pekerja kompeten. Tujuan diadakannya kompensasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi. Yang kedua, memperoleh karyawan berkualitas. Yang ketiga, menjamin keadilan di lingkungan perusahaan. Yang keempat, memotivasi terjadinya perubahan lebih baik. Yang kelima, memenuhi legalitas administrasi. Dan yang terakhir, mengefisiensi biaya. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan jenis imbalan yang diberikan oleh perusahaan secara langsung dalam bentuk bantuan finansial. Contohnya adalah gaji pokok, uang lembur, bonus, laba, dan komisi penjualan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis kompensasi tidak langsung diberikan melalui program proteksi, misalnya asuransi atau jaminan hari tua. Jadi pengusaha tidak memberikannya secara langsung kepada para pekerja. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial. Ini adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk selain gaji, komisi, atau uang. Biasanya perusahaan akan memberikan dalam bentuk promosi jabatan, kenaikan pangkat, tanggung jawab baru, dan sebagainya. Kriteria pemberian kompensasi ada 2. Sebelum memberikan imbalan kepada para pekerja, pengusaha tentu memiliki beberapa syarat. Secara umum, kriteria pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban pekerjaan. Biasanya, perusahaan akan menyesuaikan jumlah kompensasi dengan tingkat kerumitan, kesulitan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika karyawan harus memegang proyek rumit, tentu imbalannya juga lebih besar dibanding dengan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, sistem kompensasi. Cara untuk menentukan besar kompensasi adalah melalui beberapa sistem yang mendetail. Kriterianya meliputi durasi, prestasi, dan jenis pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan nominal untuk menghargai kerja keras sekaligus memberi motivasi kerja karyawannya. Kesimpulannya, keadilan dalam kompensasi melibatkan berbagai bentuk penyelesaian untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok. Bentuk kompensasi dapat meliputi aspek finansial, restoratif, non-finansial, restitusi, proporsionalitas, prosedural, dan restoratif. Penting untuk memastikan bahwa penentuan kompensasi memperhatikan keadilan yang bersifat proporsional dan memperbaiki kerugian yang dialami dengan cara yang sesuai. Setiap kasus memiliki kebutuhan yang berbeda, oleh karena itu pendekatan kompensasinya harus yang baik untuk mempertimbangkan konteksnya dengan cermat dan untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan adalah yang terbaik dan paling sesuai bagi individu atau kelompok yang terdampak. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya untuk materi ke-9 mata kuliah MSDM. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.